Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran kali ini, anak-anak yang hebat. Pada video pembelajaran kali ini bersama Bu Wanti, kita akan membahas mengenai oksidator dan reduktor ya. Sebelum kita membahas mengenai oksidator dan reduktor, kita kembali lagi ulas sedikit mengenai konsep reduksi dan oksidasi. Karena kita akan membahas oksidator dan reduktor, kita lihat konsep reduksi dan oksidasi yang berkaitan dengan bilangan oksidasi. Pengertiannya, reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Oksidasi adalah peningkatan bilangan oksidasi. Sekarang kita lihat pengertian reduktor dan oksidator. Reduktor adalah zat yang mereduksi zat lain dalam suatu reaksi redoks, atau sering disebut dengan reduktor itu mengalami peristiwa oksidasi ya. Kemudian oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam suatu reaksi redoks, atau oksidator itu mengalami reduksi, peristiwa reduksi. Di sini Ibu ambil contoh reaksi antara H2S tambah HNO3 membentuk S ditambah NO dan H2O. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah mencari jumlah bilangan oksidasi unsur dalam suatu senyawa ya. Kita lihat bilangan oksidasi unsur masing-masing dalam suatu senyawa. Bilangan oksidasi H dalam H2S plus 1 S min 2. Kemudian bilangan oksidasi H dalam HNO3 plus 1 N nya plus 5 O nya min 2. Di ruas kanan bilangan oksidasi S adalah 0 karena S adalah unsur bebas. Kemudian bilangan oksidasi N plus 2 O nya min 2. Dalam H2O bilangan oksidasi H plus 1, bilangan oksidasi O nya min 2. Kalian lihat bilangan oksidasi masing-masing unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasinya dari ruas kiri ke ruas kanan. Untuk H di ruas kiri plus 1, di ruas kanan juga plus 1, berarti H tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita lihat untuk O di ruas kiri min 2, di ruas kanan juga min 2, berarti H dan O tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Sekarang kita lihat S dan N. Kita lihat S terlebih dahulu. Bilangan oksidasi S di ruas kiri min 2, di ruas kanan 0. Bilangan oksidasi S berarti berubah. Untuk N di ruas kiri plus 5, di ruas kanan plus 2. Jadi dalam reaksi ini ya, yang berubah bilangan oksidasinya adalah S dan N. Sini Ibu tulis lagi reaksinya ya. Tadi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah S dan N. Kita lihat bilangan oksidasi dari S dulu ya. S di ruas kiri min 2, di ruas kanan 0. Dari min 2 ke 0, nilai bilangan oksidasinya bertambah. Kalau bertambah maka sering disebut dengan peristiwa oksidasi, atau kita sebut dengan peristiwa oksidasi. Nah, bilangan oksidasinya meningkat atau bertambah. Kemudian N di ruas kiri plus 5, di ruas kanan plus 2. Dari plus 5 ke plus 2 nilainya berkurang. Bilangan oksidasinya berkurang dari ruas kiri ke ruas kanan, itu disebut dengan peristiwa reduksi. Nah, sekarang kita
mana yang bertindak sebagai reduktor dan mana yang bertindak sebagai oksidator. Kita lihat dalam H2S, nah, ini mengalami oksidasi, atau H2S ini, zat ini ya, itu mereduksi zat lain dalam suatu reaksi redoks ini. Berarti H2S adalah bertindak sebagai reduktor atau reduktornya H2S. Kemudian HNO3 ini mengalami reduksi. Karena HNO3 mengalami reduksi, maka HNO3 bertindak sebagai oksidator. Di dalam reaksi ini ya, H2S ditambah HNO3 menjadi S plus NO dan H2O. Yang bertindak sebagai reduktor adalah H2S, dan yang bertindak sebagai oksidator adalah HNO3. Kemudian kita lihat hasilnya ya. Hasil reduksinya adalah NO ya, hasil reduksi adalah NO. Kemudian hasil oksidasi, hasilnya ya, kita lihat di ruas kanan, hasil oksidasinya adalah S ya. Kita tulis hasil oksidasinya adalah S. Kemudian kita lanjutkan mengenai reaksi autoredoks atau sering disebut dengan disproporsionasi. Kita lihat pengertiannya dulu. Reaksi autoredoks adalah reaksi redoks di mana oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Sama langkah-langkahnya kita tentukan dulu bilangan oksidasi masing-masing unsur. Kemudian kita lihat yang mana yang berubah bilangan oksidasi di ruas kiri dan ruas kanan. Ya. Di sini Cl di ruas kiri 0, di ruas kanan Cl dalam NaCl itu min 1, Cl dalam NaClO itu plus 1. Kita lihat perubahannya 0 ke min 1 berkurang, berarti peristiwanya disebut dengan peristiwa reduksi. 0 ke plus 1 bertambah, berarti peristiwa ini kita sebut dengan oksidasi. Reduksi dan oksidasinya atau reduktor dan oksidatornya adalah zat yang sama, itu disebut dengan reaksi autoredoks ya. Kemudian kita lihat untuk reaksi komproporsionasi. Reaksi komproporsionasi adalah reaksi redoks di mana hasil reduksi dan hasil oksidasinya zat yang sama. Di hasil reduksi dan hasil oksidasi zatnya sama ya. Ibu ambil reaksi antara H2S ditambah SO2 membentuk S dan H2O. Kita fokus di sini ya. S di ruas kiri min 2, S di ruas kanan 0. Dia bertambah, namanya oksidasi. Kemudian S di ruas kiri plus 4, di ruas kanan 0. Ini adalah peristiwa reduksi. Dari reaksi ini kita lihat hasil reduksi dan hasil oksidasi itu zatnya sama, yaitu S. Peristiwa seperti inilah yang kita sebut dengan reaksi komproporsionasi. Begitulah anak-anak video pembelajaran kimia kali ini. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran kimia berikutnya. Tetap semangat dalam belajar. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.